Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Honesti Trisna Widyananda dengan NIM J500210008. Baik, pada video kali ini saya izin menjelaskan mengenai aliran darah prenatal dan organon limfatik sekunder dan primer. Nah, baik, sebelumnya saya izin untuk men-share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya izin menjelaskan mengenai aliran darah prenatal dan organon limfatik. Baik, yang pertama di sini saya izin menjelaskan mengenai aliran darah prenatal. Nah, apa sih aliran darah prenatal? Nah, aliran darah prenatal yaitu aliran darah yang terjadi pada janin sebelum adanya pasca lahiran. Nah, untuk alirannya yang pertama darah dari plasenta yang kaya oksigen ini melalui vena umbilicalis menuju liver dan melalui ductus venosus. Nah, selanjutnya mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur dengan darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Nah, selanjutnya masuk ke atrium kanan dan dialirkan menuju atrium kiri melalui foramen oval. Nah, sebagai kelenjar darah dari atrium kanan, lalu masuk ke ventrikel kanan bersamaan dengan darah dari vena cava superior. Nah, darah yang berada dari ventrikel kanan tersebut masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah dari arteri pulmonalis akan dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botali. Nah, darah ke paru-paru ini bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk makanan paru-paru yang sedang tumbuh. Nah, darah dari atrium kiri dialirkan ke ventrikel kiri, lalu diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta, lalu kembali lagi ke plasenta dan melalui arteri iliaka dan ke arteri umbilicalis. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada plasenta, ada umbilical vein, ada ductus venosus, lalu ada inferior vena cava, lalu ada atrium kanan, ada foramen oval, ada atrium kiri, ada ventrikel kiri, ada ascending aorta, ada head dan upper body. Baik, selanjutnya di sini saya izin menjelaskan mengenai organon limfatik. Nah, organon limfatik ini dibagi menjadi dua, ada organon limfatik primer dan organon limfatik sekunder. Baik, untuk yang pertama saya izin menjelaskan mengenai organon limfatik primer. Nah, apa sih organon limfatik primer ini? Nah, organon limfatik primer adalah organon yang berperan untuk mensistesis pembentukan dari sel-sel imun. Nah, sel-sel imun ini terdiri dari organ timus dan organ medula osea. Nah, untuk batas-batas pada mediastinum itu yang pertama ada bagian anterior atau depan ini ada sternum. Nah, ini dalam satu ini, lalu yang kedua ada bagian posterior atau belakang. Itu ada vertebra. Ini untuk vertebra. Nah, untuk bagian dextra atau kanan ini ada kavasitas pleura, lalu bagian sinistra atau kiri ini ada kavasitas pleura, lalu ada bagian superior atas ini ada apertura thoracica superior, dan di bagian inferior atau bawah ini ada bagian diafragma. Untuk selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai medula osea. Nah, apa sih medula osea? Nah, medula osea merupakan pabrik-pabrik reproduksi sel-sel darah hematopoiesis. Nah, dalam sistem limfatika, medula osea ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel limfoid yang nantinya akan menjadi sel limfoid T maupun sel limfoid B. Nah, sel limfoid B ini akan dimaturkan di medula osea, sedangkan sel limfosit T ini akan dimatangkan di timus. Nah,
Selanjutnya saya izin jelaskan mengenai organel limfatik yang sekunder. Nah, organel limfatik sekunder ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada satu lien atau biasa disebut spleen, lalu yang kedua ada tonsil, lalu yang ketiga ada vasa limfatika, dan yang keempat ada nodus lymphoideus. Kita bahas dulu yang pertama ada lien atau spleen. Apa sih lien atau spleen? Nah, lien atau spleen adalah organ yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses reaksi imun. Nah, proses-proses reaksi imun ini berfungsi untuk hematopoietik saat prenatal dan mendestruksi sel-sel darah saat antenatal. Nah, untuk struktur lian sendiri ini ada ada satu fasies, namun struktur itu dibagi menjadi dua. Ada fasies visceralis dan fasies diaphragmatic. Nah, baik di sini lalu yang kedua ada tonsil. Nah, tonsil ini disebut ada tonsil palatina yang terletak di antara arcus pataglossus dan arcus palatoharyngeus. Nah, di dalam tonsil ini juga ada annulus Waldeyer. Nah, di dalam annulus Waldeyer ini terdiri dari satu buah tonsila parangia, dua buah tonsila tubaria, ada dua buah limpatik tisu, dan dua buah tonsila palatina, dan yang terakhir ada satu buah tonsila lingua. Baik yang ketiga dan keempat ini ada vasa limpatika dan nodus lymphoideus. Nah, terdiri dari ada limfa, ada vasa limfatika, ada nodus lymphoideus, dan ada NALT atau nasus, ada SALT atau skin, ada GALT atau gut, ada MALT mucus, dan ada BALT bronchus. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.